Selama bertahun-tahun, Jerman dikenal sebagai lokomotif ekonomi Eropa negara dengan industri otomotif kuat, ekspor besar, dan ketahanan fiskal yang menjadi contoh. Namun kini, fondasi ekonomi negara itu sedang mengalami tekanan berat. Data dari Federal Statistical Office of Germany, Destatis, mencatat, pertumbuhan ekonomi Jerman hanya mencapai 0,1% pada kuartal ketiga 2025. Angka tersebut menunjukkan stagnasi setelah perekonomian sempat menyusut 0,2% sepanjang tahun 2024. Para analis menilai kondisi ini bukan sekadar fluktuasi sementara, melainkan cerminan perubahan struktural dalam model ekonomi Jerman yang selama puluhan tahun bergantung pada ekspor industri manufaktur, terutama sektor otomotif. Manufaktur tertinggal dan tekanan ekspor. Selama puluhan tahun, sektor otomotif menjadi tulang punggung perekonomian Jerman. Namun kini, sejumlah perusahaan besar menghadapi tekanan. Porsche AG melaporkan kerugian operasional senilai 967 juta euro pada kuartal ketiga 2025, angka terburuk dalam sejarah perusahaan. Laporan resmi perusahaan menyebutkan, kerugian itu terkait biaya restrukturisasi sebesar 3,1 miliar euro untuk beradaptasi dengan transisi kendaraan listrik. Situasi serupa juga dialami oleh Volkswagen, VW. Pada Mei 2025, perusahaan mengumumkan penutupan 3 pabrik besar di dalam negeri, langkah yang belum pernah dilakukan selama 87 tahun terakhir. Keputusan itu disertai pengurangan 35.000 tenaga kerja dan penyesuaian gaji hingga 10% bagi sejumlah pekerja. Perusahaan otomotif lain seperti BMW dan Mercedes-Benz juga menghadapi tekanan serupa, terutama akibat turunnya permintaan global dan meningkatnya biaya produksi. Menurut laporan S&P Global, Indeks Manajer Pembelian, PMI, manufaktur Jerman pada Oktober 2025 berada di level 49,6, masih di bawah ambang batas pertumbuhan, 50 poin. Angka tersebut menandakan bahwa sektor industri masih mengalami kontraksi. Pukulan dari pasar global. Krisis industri Jerman diperparah oleh menurunnya kinerja ekspor ketiga pasar utama, Amerika Serikat, China, dan sesama anggota Uni Eropa. Di Amerika Serikat, kebijakan tarif impor sebesar 25% terhadap kendaraan penumpang yang diberlakukan sejak Maret 2025 berdampak langsung pada daya saing produk Jerman. Keputusan itu memaksa produsen Jerman mempertimbangkan relokasi produksi ke dalam negeri atau menanggung biaya tambahan besar. Di Cina, produsen kendaraan listrik lokal seperti BYD kini mendominasi pasar. Data dari European Automobile Manufacturers Association, ACEA, menunjukkan penjualan BYD di Eropa melonjak 272% dalam setahun terakhir. Sebaliknya, merek Jerman seperti Volkswagen dan BMW mengalami penurunan pangsa pasar, baik di Eropa maupun di Cina sendiri. Sementara di Eropa, konsumsi rumah tangga di beberapa negara utama mitra dagang Jerman seperti Prancis dan Italia juga menurun. Data Eurostat menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat sepanjang 2024 hingga 2025, terutama akibat inflasi dan beban utang rumah tangga yang meningkat. Respons pemerintah, stimulus berbasis utang. Untuk menahan laju perlambatan, pemerintah Jerman mengambil langkah besar pada Maret 2025 dengan mengamandemen konstitusi guna menangguhkan aturan Schuldenbremse, atau rem utang, prinsip fiskal yang selama ini membatasi defisit anggaran. Dengan kebijakan baru itu, Berlin dapat mengakses pendanaan besar melalui pinjaman untuk membiayai program infrastruktur dan pertahanan senilai 500 miliar euro. Namun langkah tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom. Beberapa pihak menilai strategi itu berisiko tinggi, mengingat sejarah menunjukkan stimulus berbasis utang seringkali tidak menghasilkan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Sebagai perbandingan, Jepang sejak 1990-an telah mengeluarkan kebijakan serupa dengan hasil terbatas. Rasio utang publik Jepang kini mencapai lebih dari 220% terhadap PDB, salah satu yang tertinggi di dunia. Menurut proyeksi International Monetary Fund, IMF, rasio utang Jerman diperkirakan naik dari 63% pada 2024 menjadi 68% pada 2026. Dengan suku bunga yang relatif tinggi, biaya pembayaran bunga utang ini berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah. Kegagalan dalam revolusi teknologi. Di tengah perubahan global menuju digitalisasi dan kecerdasan buatan, AI, Jerman dinilai tertinggal. Tidak seperti Amerika Serikat yang memiliki perusahaan teknologi besar seperti Nvidia, Google, atau Tesla, Jerman belum memiliki pemain utama di sektor digital dan AI. Menurut data Deutsche Börse, total kapitalisasi pasar 40 perusahaan terbesar di indeks DAX hanya mencapai 1,9 triliun euro per November 2025. Sebagai perbandingan, nilai pasar Nvidia saja telah mencapai 5 triliun dolar AS, lebih dari 2 kali lipat total nilai seluruh perusahaan besar Jerman.
Minimnya inovasi digital ini membuat aliran investasi global cenderung menjauh dari Jerman. Tanpa percepatan transformasi teknologi, negara ini berisiko kehilangan daya saing dalam jangka panjang. Persimpangan besar, reformasi atau stagnasi. Ekonomi Jerman kini menghadapi pilihan sulit, melakukan reformasi struktural mendalam atau menerima stagnasi yang berkepanjangan. Beberapa langkah yang disarankan para ekonom meliputi: meningkatkan investasi pada riset dan pengembangan teknologi digital, diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada AS dan Cina, reformasi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan digital, kebijakan fiskal yang hati-hati, agar tidak memperbesar beban utang di masa depan. Meski krisis ini tampak berat, banyak pengamat berpendapat Jerman masih memiliki potensi besar untuk bangkit, terutama karena kekuatan industrinya, kualitas tenaga kerja, dan posisi geopolitiknya di Eropa. Namun tanpa transformasi yang cepat dan berani, Jerman bisa kehilangan peran utamanya sebagai motor penggerak ekonomi Eropa dan menjadi contoh baru negara industri yang gagal beradaptasi terhadap perubahan zaman.